Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Nikolas Kopernikus Munte, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Rancang Kuning. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kepuasan investasi dan risiko syariah, di mana pembuatan video ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah keuangan syariah. Seperti yang kita tahu, investasi merupakan salah satu ajaran dasar dari konsep Islam yang memenuhi proses tajrid dan trikotomi pengetahuan. Dapat dibuktikan selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah sekaligus merupakan sebuah hakikat dari ilmu atau amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pertama, aspek material dan finansial, yang artinya investasi hendak menghasilkan manfaat finansial. Yang kedua, kehalalan bentuk investasi harus terhindar dari bidang ataupun prosedur syubhat atau haram. Ketiga, aspek lingkungan dan sosial, artinya bentuk investasi hendaknya memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, aspek pengharapan ridha Allah, artinya suatu bentuk investasi dipilih hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Selanjutnya, konsep dan strategi investasi. Pertama, pengaruh waktu atau pilihan hasil investasi merupakan akibat dari pilihan waktu atau jenis atas modal. Yang kedua, prinsip compounding, yaitu menempatkan kembali hasil investasi ke dalam kelompok untuk mendapatkan hasil ganda. Yang ketiga, return of trade-off, keuntungan dari cash flow atau hasil dari penjualan harta atau hasil investasi merupakan hasil dari investasi. Yang keempat, pilihan rasional, yaitu memilih investasi dengan hasil terbaik namun dengan risiko terendah. Kelima, yaitu diversifikasi. Pemikiran ini didasarkan pada setiap usaha memiliki peluang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah waktu investasi. Penentuan waktu investasi sangat kritis dalam keberhasilan suatu investasi. Macam investasi yang pertama, real investment, yaitu investasi yang bergerak di sektor real, seperti biasanya investasi di bidang perbankan. Yang kedua, financial investment, yaitu investasi yang bergerak di aspek keuangan seperti bursa saham, obligasi, reksadana, dan pasar modal. Selanjutnya, teori mengenai investasi syariah. Menurut berbagai definisi, investasi mengandung 3 unsur, yaitu pertama, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu atau sumber daya. Kedua, ketidakpastian mengenai hasil atau risiko. Dan ketiga, ketidakpastian mengenai hasil atau pengembalian di masa yang akan datang. Menurut teori konvensional, faktor yang mempengaruhi seorang investor adalah yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Kemampuan perusahaan untuk menentukan tingkat investasi yang diharapkan dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal perusahaan. Kedua, biaya investasi atau tingkat suku bunga. Tingkat bunga pinjaman merupakan faktor yang paling menentukan biaya investasi. Pada teori ini dikenal dua istilah dari time value of money. Yang pertama, nilai sekarang atau present value, dan nilai di masa yang akan datang atau future value. Prinsip-prinsip investasi syariah yaitu satu, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan manfaat dan menghindari dari transaksi yang zalim. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas. Perdagangan fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak boleh merugikan atau ada unsur penipuan pada suatu pihak. Yang keempat, risiko harus dikelola agar risiko tidak menjadi lebih besar. Rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah. Yang pertama, terbebas dari riba. Yang kedua, terbebas dari unsur gahar. Ketiga, terhindar dari unsur judi atau masyir. Keempat, terhindar dari unsur haram. Kelima, terhindar dari unsur syubhat. Keputusan investasi syariah. Menurut Keynes, keputusan investasi akan dilaksanakan atau tidak bergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan dengan penggunaan dana atau tingkat bunga.
Tingkat keuntungan yang diharapkan adalah marginal efficiency of capital atau MAC. Keputusan untuk melakukan investasi melalui pendekatan MAC. Dalam pendekatan MAC, keputusan untuk melakukan investasi bergantung pada besar kecilnya MAC dibandingkan dengan interest atau bunga. Proses dalam pengambilan keputusan investasi. Proses ini dimulai dari menentukan kebijakan investasi, selanjutnya melakukan analisis terhadap sekuritas, setelah itu dilanjutkan untuk pembentukan portofolio, setelah pembentukan portofolio, merevisi portofolio, dan terakhir melakukan evaluasi pada kinerja portofolio. Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan terakhir yaitu risiko dalam investasi. Yang pertama, risiko suku bunga terjadi apabila ada perubahan suku bunga di pasar. Selanjutnya, risiko pasar terjadi apabila fluktuasi pasar yang secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Ketiga, risiko inflasi. Risiko ini terjadi apabila potensi kerugian daya beli investasi karena kenaikan rata-rata harga konsumsi. Yang keempat, risiko likuiditas berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kelima, risiko nilai tukar mata uang atau falas berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Dan yang terakhir, risiko negara. Risiko ini berkaitan dengan kondisi perpolitikan di dalam suatu negara. Sekian pembahasan tentang kepuasan investasi dan risiko syariah. Terima kasih.